Real Madrid menunjukkan performa solid ketika berjumpa Osasuna di pekan ke-9 La Liga. Pada duel di Stadion Santiago Bernabeu itu, Real Madrid memetik kemenangan dengan skor telak 4-0. Real Madrid hanya mampu mencetak 1 gol pada babak pertama, lewat Jude Bellingham. Pada babak kedua, Madrid tampil agresif dan mampu bikin 3 gol lewat Bellingham, Vinicius Junior, dan Joselu. Madrid bahkan harus bisa menang dengan gol lebih banyak jika penalti Joselu tidak digagalkan kiper Osasuna. Pemain lain yang tampil apik. Ditambah 1 gol ke gawang Osasuna, Joselu kini sudah mencetak 5 gol hingga pekan ke-9 La Liga. Catatan yang bisa dibilang sang Joselu menepis keraguan bahwa dia bisa mengisi peran yang ditinggalkan Karim Benzema. United kabarnya mulai membidik mantan rekan Rasmus Højlund di Atalanta yaitu Giorgio Scalvini. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Tutto Mercato, di mana dilaporkan apabila Man United tertarik untuk merekrut jasa Scalvini musim dingin mendatang. Erik ten Hag sangat terkesan dengan performa dari bek timnas Italia tersebut dan cukup yakin apabila Scalvini akan bisa menjadi bek top di masa mendatang. United harus siap keluar uang banyak untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Dari laporan yang sama, kabarnya Atalanta akan menjual sang pemain dengan harga 50 juta euro. Thomas Tuchel mengkritisi jadwal padat yang akan dijalani para pemainnya sampai akhir tahun nanti. Pertengahan Oktober ini, timnas Jerman dijadwalkan menjalani jeda internasional dengan terbang ke Amerika Serikat untuk menghadapi timnas AS serta Meksiko. Jadwal seperti ini akan menguras seluruh tenaga pemain. Tak ada pelatih yang akan senang dengan hal ini. Dan tak pernah ada yang menanyakan pendapat kami, pelatih klub, tutur Tuchel. Tak akan ada pelatih klub maupun pemain yang menyukai jadwal seperti ini. Kalian juga tak akan menemukan pemain yang bisa tampil maksimal dengan jadwal padat seperti itu. Tapi sayangnya tak ada yang bisa kami lakukan, tutup Tuchel. Kabar kurang baik datang untuk Chelsea, karena kemungkinan besar keinginan mereka untuk mengamankan striker Napoli, Victor Osimhen terancam gagal. Seperti yang diketahui, Chelsea menjadi salah satu klub yang amat tertarik untuk bisa mengamankan striker berusia 24 tahun tersebut dari Napoli. Namun setelah melalui pembicaraan, hubungan antara Napoli dan juga Osimhen kabarnya sudah mulai membaik. Bahkan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis menyebutkan apabila akan ada proses pembaharuan kontrak untuk Osimhen dalam waktu dekat. Tidak ada masalah dengan kontrak baru Osimhen, semua pemain di sini bahagia bermain untuk Napoli, ujar sang presiden dilansir 90 Min. Setan Merah tidak bisa tampil konsisten di lapangan dan hal itu bisa mempengaruhi nasib Erik ten Hag. Terbaru, Manchester United dipermalukan Galatasaray di Old Trafford dalam ajang Liga Champions. Ini menjadi kekalahan beruntun Setan Merah di kompetisi Eropa. Untuk sementara posisi Erik ten Hag masih tetap aman. Namun, ada beberapa pertandingan besar yang mungkin bisa menentukan masa depannya di Old Trafford. Manchester United sudah menelan 2 kekalahan di Liga Champions. Meski begitu, Setan Merah masih memiliki peluang yang cukup besar untuk melaju ke fase sistem gugur. Real Madrid punya rekor head-to-head yang buruk di kandang sendiri saat menghadapi Osasuna di La Liga. Maka dari itu, Carlo Ancelotti tidak minta macam-macam ke pemainnya, hanya harus menang demi memutus puasa kemenangan atas Osasuna. Artinya, Madrid memang masih dalam posisi di puncak klasemen saat ini dengan raihan 21 poin dari 8 pertandingan, unggul 1 angka dari rival abadinya Barcelona di urutan kedua. Namun, Los Blancos dilarang tergelincir saat bersua Osasuna yang menghuni peringkat ke-10 kalau tidak ingin posisinya diambil alih oleh Barca. Kami harus menyelesaikannya dengan baik mengingat Osasuna adalah rival yang sulit dan selalu memainkan permainan bagus di sini, ucap Ancelotti dilansir dari situs resmi Madrid. Pilar West Ham United, James Ward-Prowse mengaku kecewa berat lantaran dirinya tak disertakan ke dalam timnas Inggris dalam laga jeda internasional. Padahal, ia tengah menjalani performa impresif bersama Hammers awal musim ini. Di sisi lain, Ward-Prowse sejauh ini tengah tampil gemilang. Ia sudah tampil dalam 8 laga di lintas kompetisi dan mendulang 6 assist serta 2 gol. Saya kecewa karena tak dipanggil oleh timnas Inggris.
Seperti yang sudah saya bilang dalam wawancara sebelumnya, Anda hanya bisa mengontrol apa yang Anda bisa lakukan sebagai pemain. Saya memiliki keduanya dan saya rasa saya layak mendapatkan tempat di timnas. Namun saat ini saya ingin fokus di West Ham, urainya seperti diwartakan TNT Sport. Manajer Manchester City, Josep Guardiola mengaku masih bingung menentukan pengganti Rodri yang akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal pada akhir pekan ini. Dalam pertandingan ini, Manchester City tidak bisa menurunkan Rodri. Gelandang asal Spanyol itu masih menjalani skorsing akibat kartu merah. Guardiola masih belum memutuskan siapa yang akan turun pada hari Minggu nanti. Guardiola menganggap Rodri sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Manchester City jelas kehilangan sosok penting dengan absennya Rodri di lini tengah mereka. Seperti yang saya katakan, dia tidak ada di sini dan kami harus menemukan solusi dengan para pemain kami dan bagaimana kami ingin bermain. Pelatih Barcelona, Xavi menilai Frenkie de Jong sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia yang kurang mendapatkan penghargaan dan sorotan. Performa Frenkie de Jong di Barca memang tak perlu dipertanyakan. Sang gelandang telah berhasil membawa Barcelona menjadi pemenang La Liga musim kemarin. Jika pemain memiliki nilai 10 mereka hanya akan dinilai 8. Pemain Barca memiliki mentalitas yang kuat, kami selalu memberikan mereka kepercayaan diri dan Frenkie menurut saya adalah salah satu gelandang terbaik di dunia untuk saat ini, tegas Xavi dilansir dari Eldesmark. De Jong bergabung dengan Barcelona pada tahun 2019 dari Ajax Amsterdam. Ia diboyong dengan harga 64 juta pounds dan telah bermain sebanyak 190 laga untuk skuad Barcelona. Chelsea mulai akrab kembali dengan atmosfer kemenangan setelah menghajar Burnley sebagai korban mereka yang ketiga secara beruntun. Chelsea secara bertahap menjauhi krisis yang melanda awal musim ini. The Blues dalam laju 3 kemenangan beruntun setelah menggebuk Burnley. Pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Turf Moor, anak asuh Mauricio Pochettino menggilas tuan rumah 4-1. 3 poin atas tim promosi tersebut menyusul 2 kemenangan yang mereka peroleh sebelumnya. Selepas jeda, Chelsea makin pede membangun serangan dan memenuhi area sepertiga lapangan lawan. Pesta meriah Chelsea di kandang musuh ditutup dengan gol pemain pengganti, Nicholas Jackson. Kemenangan 4-1 pekan ini pun tercatat sebagai rekor terbaik bagi Chelsea di semua kompetisi musim 2023-2024. Duel antara Man United melawan Brentford berlangsung dramatis. Meski United sempat tertinggal, mereka berhasil comeback di akhir dengan brace Scott McTominay. Di babak pertama Man United sudah bermain agresif dan mendominasi bola dari Brentford. Akan tetapi United tetap kesulitan mencetak gol karena pertahanan Brentford yang sangat kuat. Brentford tak hanya bertahan di babak pertama, mereka juga mencari celah melakukan serangan balik yang tajam. Menit ke-26 Brentford berhasil menjebol gawang Andre Onana. Memasuki menit-menit akhir, Brentford masih unggul 1-0, namun Man United masih belum menyerah. Gol dramatis terjadi secara berurutan di menit ke-90+3 dan 90+7. Dengan skor 2-1, Man United berhasil comeback dramatis setelah tinggal dari Brentford. Pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan skuad Man United yang mendulang poin penuh. Real Madrid menunjukkan performa solid ketika berjumpa Osasuna di pekan ke-9 La Liga. Pada duel di Stadion Santiago Bernabeu itu, Real Madrid memetik kemenangan dengan skor telak 4-0. Real Madrid hanya mampu mencetak 1 gol pada babak pertama, lewat Jude Bellingham. Pada babak kedua, Madrid tampil agresif dan mampu bikin 3 gol lewat Bellingham, Vinicius Junior, dan Joselu. Madrid bahkan harus bisa menang dengan gol lebih banyak jika penalti Joselu tidak digagalkan kiper Osasuna. Pemain lain yang tampil apik. Ditambah 1 gol ke gawang Osasuna, Joselu kini sudah mencetak 5 gol hingga pekan ke-9 La Liga. Catatan yang bisa dibilang sang Joselu menepis keraguan bahwa dia bisa mengisi peran yang ditinggalkan Karim Benzema.